Baik, selamat sore Bapak Ibu, jemaat, dan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Pada malam hari ini kita akan belajar masih tema yang lama di dalam pergumulan kita. Salah satu hal yang sangat penting di dalam menghadapi pergumulan berat adalah bagaimana sikap kita yang benar di dalam berdoa. Baik, kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 39. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 39. Firman Tuhan, saudara-saudara. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu ia sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Teman yang dikasihi Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, anak nakal itu, anak kecil yang nakal maksudnya, orang dulu mengenalnya nakal gitu aja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut penelitian yang terbaru, nakalnya anak itu seringkali menunjukkan kreativitas anak itu ya, anak yang kreatif, yang sehat, asal nakalnya terukur ya. Nah, saya termasuk waktu kecil termasuk di dalam golongan yang itu. Yang itu. Nah, saudara, jadi saya itu senang duduk. Jadi dulu bangku sekolah itu meja 2, ada bangku panjang 1. Nah itu biasanya bangku itu, saudara-saudaraku, di bagian kaki itu atasnya ada lubang kotak ya, untuk kaki kayu itu biasanya. Kalau bangku zaman dulu. Nah saya senang duduk di bangku karena apa? Karena nanti kalau teman saya duduk di bagian atas sambungan itu, bangkunya saya goyang, seret gitu, langsung dia menjerit, teriak, kejepit di sela-selanya. Ya, kenakalan saya gitu aja. Tidak tahu termasuk nakal, memang nakal beneran. Nah, saudaraku yang dikasihi, kursi yang sering menjepit, ya, menjepit orang yang duduk. Atau kalau tidak menjepit, biasanya kursi-kursi zaman dulu, bangku-bangku zaman dulu itu ada paku yang menonjol. Ya, sehingga orang yang duduk itu ketika bangun, celananya kecantol, ya, kecantol paku itu, sehingga lama-lama ya bisa berlubang juga kalau sering duduk di bangku di situ, ya biasanya akan rusak celananya. Nah, biasanya ketika orang lain mau duduk di bangku itu, saudara-saudara, orang yang sudah tahu akan memberi peringatan, jangan duduk di situ. Jangan duduk di situ karena kursi itu suka menjepit. Ya, jangan di situ, kamu kejepit. Atau jangan duduk di situ, nanti ada pakunya, celanamu robek nanti. Orang nah, itu yang dikasih Tuhan sebetulnya maupun kursi yang menjepit. Ini saya pakai pada malam hari ini sebagai gambaran orang yang sukanya. Nah ini, jadi kita akan belajar tentang sikap soalnya pada malam hari ini, saudara. Orang yang kata-katanya sering nyelekit, ya, atau negatif, nyelekit atau negatif, biasanya orang itu akan dijauhi oleh orang lain. Karena siapa yang mau berdekatan dan siapa yang mau disakiti juga. Ya, orang pasti akan menghindari hal-hal yang menyebabkan dia merasa tidak enak, merasa tersakiti atau terlukai. Nah, orang-orang saudara-saudara yang ada di sekeliling kita
Apakah orang lain itu akan respect, menghargai kita, menghormati kita atau tidak? Itu sebetulnya tergantung sikap kita. Tapi saya sudah sebutkan malam ini kita akan belajar tentang sikap, tapi sikap dalam doa. Ya, sikap ini nanti dihubungkan bukan kepada manusia, tapi kepada hubungannya dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau orang lain bisa tidak menghargai kita karena sikap kita, karena kata-kata kita yang negatif, yang melukai, nah orang biasanya juga tidak akan menghargai kita. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu tergantung bagaimana kita bersikap. Kupu-kupu, ya, disukai anak-anak, dikejar oleh anak-anak, bahkan mungkin dari kita orang tua ikutan mengejar kupu-kupu, menangkap kupu-kupu, karena kupu-kupu itu lucu. Tapi siapa di antara kita, saudara-saudara, yang berani mengejar tawon das? Ya, jangan terkecoh loh, saudara. Tawon das, mohon maaf, das itu kalau Jawa kepala. Itu bukan karena tawon itu kepalanya besar. Bagian bawahnya itu yang besar, saudara. Dan itu kalau ngentup, waduh, saudara, menyengat, ya, sakit sekali. Tidak ada orang yang berani memegang tawon das ini, saudara. Karena akan terlukai, karena akan tersakiti. Kalau tersengat rasanya kayak disuntik, ya. Kalau suntik vaksin COVID masih enak, jarumnya kecil. Kalau diintup tawon das ini kayak jarumnya jarum kasur, gede banget, saudara. Sakit sekali, nancap ya, saya pernah nancapnya itu nyantolnya kelihatan besar ya, sangatnya. Nah, sekarang kita akan belajar, ini sikap ya, jadi sikap orang tidak akan mendekati kita, tidak akan menyukai kita, ketika sikap kita ini tidak benar. Tadi saya berkata, sekarang akan kita hubungkan dengan Tuhan. Pada saat kita berjalan bersama Tuhan, saudara, mengiring Dia, melayani Dia, menyembah Dia, berdoa kepadanya. Berdoa itu karena artinya kita bergaul dengan Tuhan. Tetapi jika sikap kita ini tidak benar, ya, nah, lu kok Tuhan kok jadi seperti manusia, bisa marah, bisa tersinggung. Bukan begitu, saudara. Ada hal-hal, ada sikap-sikap yang benar-benar Tuhan tidak suka. Jangan lupa. Ketika Tuhan Yesus berada di halaman bait Allah, bait suci, Dia sempat memporak-porandakan dan mengusir, saudara. Ini bukan meminta keluar, silahkan keluar, enggak, mengusir keluar, dan Dia mencambui orang-orang yang di situ, suruh keluar semuanya. Saudara, di situ menangkap ada hal-hal yang benar-benar sikap-sikap, tindakan-tindakan yang Yesus benar-benar tidak suka. Sehingga Dia meminta, mengusir mereka. Ya. Nah, ini benar-benar kita harus pahami, saudara. Ada yang dikutuki bahkan. Ya, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Ya, celakalah kamu, diulang-ulang, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Jadi betul-betul, saudara, jangan mengenal Allah itu hanya kasih doang. Ini seringkali tidak imbang. Oh, Yesus itu penuh kasih, Yesus itu panjang sabar. Tetapi benar-benar saya dan saudara malam hari ini harus belajar, saudara, ketika mau berjalan bersama Dia setiap hari. Saudara mungkin sudah tekun berdoa, saudara mau berdoa setiap hari, tetapi pastikan sikap kita ini benar di hadapannya. Karena orang-orang Farisi pun rajin berdoa, saudara, rajin puasa mereka. Ya. Dikatakan saatnya berdoa orang-orang Yahudi, saatnya mereka berdoa, mereka berdoa betul-betul. Mereka pendoa penuh, orang-orang yang tekun berdoa, tetapi sudah lihat, terkutuklah Yesus, terkutuklah engkau. Nah, jadi meskipun saya dan saudara melakukan hal-hal rohani, kehidupan spiritualitas yang baik, yang benar, tetapi kalau ada sikap-sikap kita kepada Tuhan, ya, tidak benar, itu doa-doa saudara itu bukan terus akan melunakkan hati Tuhan. Orang-orang yang di halaman bait Allah, di tempat pusat peribadatan, saudara, itu pun diusir. Ya. Diusir keluar oleh Tuhan. Sekarang mungkin tidak ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan seperti itu, saudara-saudara. Tetapi Yesus melakukan seperti itu. Nah, jadi saudara, sikap yang baik itu, ya, kalau gitu mungkin saudara, bagaimana Pak Tri? Bagaimana pendeta saya supaya dapat memiliki sikap yang baik itu? Sikap yang baik itu
tidak dijual di tempat ini. Saudara cari di tempat ini, Pak, tak belinya sikap yang baik. Sikap itu tidak dijual di tempat ini, saudara. Saudara dan saya, kita harus belajar. Saya dan saudara harus mulai belajar, mulai malam hari ini, bagaimana saya ketika saya dan saudara mau berjalan bersama dia, mengiring dia, menyembah dia, berdoa kepadanya, sikap kita pun harus benar. Ya, sikap kita pun harus benar. Tetapi ada tidak bagusnya juga nanti kita terbiasa ya, segala sesuatu yang harusnya tidak perlu dikatakan, kita katakan. Makanya yang lebih buruk lagi, kita ngomong menulis doa, tetapi setelah itu tidak berdoa. Itu yang paling parah. Makanya saudara-saudara, kalau saya berkata, sampai saya menulis di WA, saya turut mendoakan, saya langsung berhenti biasanya, aktivitas berhenti dan saya mendoakan dia. Jangan sampai nanti terus lupa mendoakan, tapi di grup WA berkata, kami mendoakan, tapi tidak didoakan. Nah itu sudah berbohong, di depan orang banyak ngomongnya mendoakan, tapi tidak didoakan. Makanya kalau saudara menulis turut mendoakan, berhenti sejenak, berdoa benar-benar. Sekarang saya bahkan tidak ngomong kalau saya berdoa. Tapi setiap ada teman-teman yang sakit, teman-teman yang tahu saya berhenti, aktivitasnya dihentikan sejenak, berdoa dulu. Ya, berdoa dulu. Nah, jadi mari kita belajar, saudara. Karena kita memang harus terus belajar ya. Ya, terus belajar benar. Ya, jadi doa itu bukan basa-basi, bukan untuk ditulis dan dibaca banyak orang, tetapi tidak kita lakukan. Mending kita diam, berdoa dan melakukan berdoa itu Tuhan tahu. Tuhan melihat. Ya. Yang kedua, yang terakhir, pendek saja, saudara. Yang pertama tadi bukan untuk dipamerkan, lalu doa, sikap yang benar dalam doa adalah sikap yang penuh hormat. Ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Sujud dan berdoa. Aneh, saudara, padahal Tuhan Yesus itu Allah. Tetapi ketika dia berinkarnasi jadi manusia, ya dia benar-benar sujud dan berdoa. Sujud itu sikap yang penuh hormat, merendahkan diri, merendahkan tubuhnya, merendahkan dirinya di hadapan Allah, Bapa. Nah, kalau Yesus yang Allah saja mau merendahkan, kita ini yang benar-benar pure manusia, seringkali tidak penuh hormat, saudara-saudara. Ya. Berdoa kita kurang menghormati Allah Tritunggal atau tidak serius. Seorang teolog yang terkenal, Sproul, menulis demikian. Di dalam doa kita harus selalu ingat kepada siapa kita sedang berbicara. Menyebut Allah dengan cara yang natural, yang biasa, seperti berbicara kepada teman-teman di dunia adalah memperlakukan dia dengan biasa saja. Sebagaimana halnya orang yang menghadap seorang raja dengan menghampiri dia dengan sikap tubuh yang penuh hormat dan penaklukan diri. Demikian pula kita datang ke hadapan Allah dengan kesadaran dan pengakuan penuh akan kemahamuliaannya. Tapi mungkin saudara berkata, loh Pak Tri, bukankah Tuhan itu juga Bapa kita kan? Abah itu bahasa Inggrisnya katanya orang daddy, Pah. Itu kan bukankah akrab? Iya, akrab itu bukan berarti tidak hormat. Akrab ya akrab, tapi kita harus menghormati karena dia Bapa. Kita ini anak angkat, diangkat menjadi anak-anak Allah, bukan diangkat menjadi Allah. Yang setara, diangkat menjadi anak-anak Allah. Dia Allah dan kita manusia. Tetap akan seperti itu, saudara. Dia, Bapa kita ini adalah Raja Alam Raya yang sangat mulia. Tetap akan seperti itu. Dia, Bapa kita ini adalah Raja Alam Raya yang sangat mulia. Akan menjelaskan ilustrasi terakhirnya dengan godaan Yesus. Godaan Yesus yang kedua, saudara, dalam Matius pasal 4, yaitu Yesus diajak naik ke bumbungan bait Allah. Dan iblis berkata demikian, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nah, saudara-saudara, Yesus itu jika kamu anak Allah, Yesus itu memang ya. Jika kamu anak Allah, melompatlah, karena mesti malaikat-malaikat akan menjaga kamu supaya kamu tidak celaka. Nah, Yesus
ini terpertahankan sifat kealahan. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan. Enggak, mesti malaikat-malaikat akan disuruh menopang kamu. Ya, itu godaan supaya Yesus tetap mempertahankan, menonjolkan keilahiannya. Makanya saudara-saudara, kalau kita berdoa dan kita hanya menekankan saya ini anak Allah, saudara hanya menekankan status saudara yang tinggi. Itu godaan juga. Ya, Yesus juga digodai supaya dia mempertahankan statusnya yang tinggi sebagai Allah. Tergoda. Kita malah kadang kita, tetapi karena si anaknya orang hormat terhadap Allah. Ya. Ada doa, Yesus, kamu bukan, kamu jamah baik. Ada yang berkata seperti itu dalam doa. Lagi pakai kata, mari Tuhan, kan bisa punya kuasa, jamah, ayo jamah kami, sembuh kami, waduh ini sudah. Yang lebih halus lagi, ya yang sering saya dengar di beberapa rekaman-rekaman ibadah, tempat diucapkan Yesus itu jagoan. Ya, kelihatannya ini pujian, tapi pujian yang merendahkan. Ya, kelihatannya hanya itu maksud saudara kata Yesus itu hebat. Kenapa? Kata dia. Kan itu saudara di jagoan Indonesia itu jagoan. Makanya tadi pujian yang hanya memuji merendahkan. Ada lagu-lagu syair yang di Kau Tuhan dengan pujian kami, diberkatilah Tuhan, Kau Tuhan. Kita ini sekarang memberkati Tuhan. Bukan Allah memberkati kita lagi, tetapi itu kita yang memberkati Tuhan. Kenapa tidak memilih kata dimuliakan Kau? Apa sih yang pada itu? Kalau Tuhan berkenan kepada Tuhan dalam hal doa kehidupan rohani, pertama jangan selalu yang kedua itu pada saat berdoa maupun tidak berdoa, sikap yang penuh hormat. Berkata-kata tentang Tuhan dengan penuh penghormatan.